Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah. Hari ini, di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama lagi, tentunya bersama guru-guru kita. Kita sapa dulu, ada Habib Abdullah. Habib, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Semangat ya Habib ya? Insya Allah, Masya semangat Allah. terus menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ustaz Syam apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mikdad, Masya. semangat ya. Alhamdulillah nih, semangat banget nih. Siap. Nah ini guru kita yang paling semangat, lihat tuh. Udah siap-siap, tarik nafas. Iya, Semangat pokoknya Ustaz. semangat dan menikmati. Masya Allah, ceria banget hari ini, luar biasa. Harus pengaruh baju kan. Oh iya ya. Baik jamaah, seperti biasa kita akan membahas sesuatu yang menarik. Kita kira-kira akan bahas tema apa ya? Nah makanya langsung aja yuk kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Silakan. Sang ibu Wayan Terpi 96 tahun sudah meninggal dunia sejak 54 hari. Namun jasad sang ibu tak dimakamkan karena pernah memberi wasiat agar selama 4 bulan setelah meninggal, jasad Wayan Terpi harus dirawat seorang diri. Kapolsek Seririt Kompol Gede Juli mengatakan bahwa Putu Sugiyarta memilih tak memakamkan sang ibu untuk menghormati wasiat tersebut. Hampir 2 bulan lamanya ia menggunakan es batu dalam jumlah banyak untuk mengawetkan jasad ibunya itu. Belakangan tindakan Putu dicurigai warga, apalagi Wayan Terpi tak pernah keluar rumah. Mereka pun kaget ketika mengetahui bahwa Wayan Terpi meninggal dunia sejak 2 bulan lalu. Warga sekitar lantas meminta Sugiyarta menguburkan jenazah sang ibunda, namun permintaan tersebut ditolak. Pasalnya Sugiyarta ingin menjalani wasiat yang pernah disampaikan sang ibunda. Sampai akhirnya kepolisian melakukan mediasi dan Sugiyarta akhirnya menerima untuk menguburkan sang ibu setelah perdebatan alot. Masya Allah, waduh memang di dalam Islam itu ada yang namanya wasiat. Tapi masih banyak nih jamaah atau misalnya orang yang masih belum paham mengenai wasiat ini. Apakah wasiat itu memang kewajiban yang harus dilaksanakan, tapi kalau contoh kasus seperti tadi apakah harus dilaksanakan juga atau enggaknya? Makanya insya Allah akan dibahas dalam tema kita yang sangat menarik, temanya adalah awas. Ini wasiat terlarang, Masya Allah. Baik, yang pertama saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Ustadz. Apa tadi? Awas. Awas, Wasiat. ini wasiat terlarang. Oh, kayak sinetron yang sebelah ya. Jangan dibahas, kita bahas Jangan mengenai dibahas. tema kita aja. Ustadz izin bertanya, ini berkaitan dengan tema kita mengenai wasiat. Aduh emang kalau ngomongin soal wasiat itu banyak banget nih hal-hal yang masih perlu didalami lagi. Masih banyak yang berpikir semua wasiat itu sama. Padahal kan jelas berbeda ya namanya wasiat itu. Nah yang pengen ditanyain tuh di dalam Islam sendiri apa sih arti dari wasiat serta siapakah orang yang bisa memberikan wasiat itu sendiri Ustadz? Mohon penjelasannya silakan. Baik. Izin Ustaz Sam, izin Habib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini. Kita senantiasa menginginkan bukan hanya baik pada diri kita, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki orang lain. Dan termasuk yang lagi nonton Islam Itu Indah di pagi hari ini dengan wajah yang bahagia, yang senang, yang bersama. Tidak nonton sendiri, Betul. malah ngajak teman-temannya, Betul. saudaranya untuk nonton bareng. Makasih. Karena ternyata kita bahas tentang wasiat. Ditanyakan, apa sih itu wasiat? Siapa saja sih yang bisa berwasiat? Apa sih syarat wasiat? Ini sangat bagus. Ingat ya, arti wasiat itu adalah berarti pesan. Pesan. Pasang wasiatnya ini. Kalau saya nanti meninggal, Wah ini kakek-kakek nih berarti. jangan jual tanah depan. Wah
Kenapa kakek? Karena itu bukan punya kita. Ya iyalah nggak boleh dijual. Jadi ingat, yang diwasiatkan itu tidak melanggar syariat. Yang diwasiatkan itu, yang isi konten pesannya itu tidak menyulitkan. Kalau aku nanti meninggal, kuburkan aku di tanah lapang. Ngapain ngerepotin orang? Tidak bisa menyusahkan, tidak. Dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, jangan. Ini jangan. Apalagi sudah melanggar syariat ini. Apalagi melanggar hukum. Kalau saya nanti meninggal. Ini biasanya pesan-pesan ini dipesankan oleh orang yang akan meninggal biasanya. Dan isi pesannya dua. Apa itu? Sesuatu bentuk pesan kata-kata, kalimat. Dan yang kata perintah. Yang kedua adalah sesuatu, mohon izin, benda. Dan benda ini nanti diberikan setelah dia meninggal. Jadi wasiat. Tapi ingat ya, tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Semua hartaku saya wasiatkan untuk enak aja, tidak boleh. Harus hanya bisa sepertiga. Kalau bisa seperlima lah. Itu jauh lebih bagus, seperlima. Jadi masih banyak bagian-bagian bisa dibagikan. Berarti pesan, nasihat, atau titipan benda. Ingat, syaratnya orangnya harus muslim. Syaratnya harus sehat. Syaratnya harus amanah. Kalau diwasiatkan kepada yang tidak amanah, tidak sah, tidak bakalan bisa dilakukan. Karena kenapa? Dikhawatirkan hianat. Dikhawatirkan nanti ada yang terzolimi. Karena isi pesan itu sebenarnya bermanfaat, berguna. Sebenarnya kan orang yang meninggal kan wafat. Apa artinya wafat? Cukup selesai. Sempurna. Selesai urusannya. Nah tinggal kita bagaimana melanjutkan keinginannya almarhum atau almarhumah. Ya. Waduh, Masya Allah. Dan intinya kalau mau berwasiat itu tidak melanggar syariat ya, itu harus digarisbawahi ya segala sesuatu. Mati aja, gak usah ngerepotin orang. Itu, kalau bisa malah mempermudah ya yang ditinggalkan ya. Saya suka kata ulangi. Kalau bisa wasiat kalau bisa mempermudah yang ditinggalkan ya, Masya Allah. Udah lagi sedih, disusahin kasihan, Masya Allah. Nah ini bicara tadi soal tanah yang katanya gak boleh dijual. Selain itu tanah orang lain, saya mau bahas ke Habib. Habib mohon izin bertanya gimana? Ini wasiat yang sering diterima atau diberikan gitu kepada yang ditinggalkan itu yang pertama tuh paling sering larangan. Misalnya larangan menjual harta seperti tadi contoh sama Ustadz Maulana, dilarang menjual benda misalnya rumah, mobil atau segala macam. Nah, kayak ini tadi Ustadz Maulana nyontoin bukan punya kita. Nah, kalau ini misalnya contoh kasusnya ini memang punya orang tua gitu ya. Misalnya orang tuanya udah meninggal, tapi suatu saat nih emang itu udah diwasiatkan supaya jangan dijual, tapi misalnya karena kebutuhan gitu akhirnya terpaksa harus dijual. Nah, itu hukumnya gimana menurut sudut pandang Islam, Habib? Mohon penjelasannya, silakan. Baik. Mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Mikdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Karena kita semuanya bakal meninggalkan yang namanya wasiat. Bahkan Nabi SAW beliau di dalam sabdanya menyatakan barang siapa yang tidak menulis daripada wasiat mata mayitah jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak meninggalkan daripada surat wasiat maka dia meninggal dalam keadaan mati secara jahiliyah waliyadzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang kalau misalnya ada larangan harta yang gak boleh dijual? Kita perlu ketahui bahwa semua yang ada di dunia ini hanya titipan. Bahwa semuanya kita bakal melewati, bakal meninggal. Kita bakal meninggal. Kalau kita bakal meninggal itu berarti apa yang setelah kita meninggal itu harta yang
tertinggal. Maka kita harus legowo, harus lapang dada bahwa harta yang ditinggalkan itu buat anak-anak kita. Ini pertama. Maka saya menangkap daripada apa yang disampaikan oleh Akhina Mikdad ada dua indikasi. Ada dua indikasi. Yang pertama, harta yang benar-benar ditinggalkan oleh al-mayyit, yaitu yang bersifat tarikah, peninggalan tadi. Kalau harta yang bersifat peninggalan, maka ayat mengenai daripada wasiat sudah mansuh, sudah diralat dengan ayatul miras. Makanya ada warisan. Wasiat ini terbit berkat rahmat yang Allah Subhanahu wa taala salurkan melalui Nabi Muhammad SAW. Di waktu itu banyak sahabat, beberapa keluarganya ini masih belum beragama Islam. Akhirnya disyariatkan yang namanya wasiat untuk memberikan daripada peninggalan mereka kepada keluarga-keluarga yang masih non muslim. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatur ini dengan sempurna dan akhirnya mansuh dengan turunnya ayat miras ataupun ayat tentang warisan. Dan yang kedua, harta, indikasi mengenai harta yang tidak boleh dijual. Sebagaimana yang dicontohkan tadi sama guru kita Ustadz Maulana, bahwa harta itu bukan punya kita. Harta itu bukan punya kita lagi. Maksudnya apa? Maksudnya nih kadang-kadang terjadi dan ini kasus ini sering sekali terjadi. Kayak misalnya apa? Misalnya ayahnya sudah mewakafkan. Nah, ini sertifikat Bapak yang sekian hektar ini Bapak wakafkan untuk pondok pesantren. Maka harta ini nggak boleh dijual. Kenapa? Karena sudah jadi yang namanya wakaf, bukan milik bapaknya lagi, bukan milik ahli warisnya lagi, tapi milik umat. Ataupun misalnya, nah ini tanah yang 2000 meter udah bapak wakafkan untuk menjadi masjid lillahi ta'ala. Nah maka sang anak ini tidak boleh lagi untuk menjual harta tersebut. Akan tetapi yang lain-lainnya boleh, misalnya terjadi ibaratnya kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya dijual. Wallahu ta'ala alam. Oh, boleh jadi Habib ya. Boleh. Yang nggak boleh kalau sudah diwakafkan. Oh, kebangetan sih kalau misalnya udah diwakafkan. Kadang-kadang kejadiannya begitu Nah, Mas gitu Mikdad. ya. Kadang-kadang kan ibaratnya dia kadang-kadang nitip ke notaris. Betul, kemana, betul. dan lain sebagainya. Makanya perlu ada saksi juga ya di Betul. saat kita mewakafkan. Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya Jazakumullah luar biasa. Nah baik jamaah, kita masih membahas mengenai wasiat terlarang. Nah yang berikutnya ini sesuatu yang berhubungan dengan warisan. Nah ngomongin soal warisan saya mau ke Ustadz Syam dulu. Siap. Ustadz izin bertanya nih, ini yang selanjutnya wasiat terlarang itu mengenai warisan. Nah saya mau bertanya sebenarnya memang wasiat apa sih yang ada hubungannya sama warisan yang dilarang di dalam Islam? Mohon penjelasannya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka selanjutnya pertanyaannya, wasiat yang terlarang adalah sesuatu yang berhubungan dekat dengan warisan. Maka subhanallah yang dimaksud di sini adalah ketika seorang mayit atau orang tua atau siapapun itu, seorang pewaris ya, seorang pewaris meninggalkan warisan namun ternyata dia membagikan warisan tersebut sesuai dengan wasiatnya, mengatakan saya mau nanti harta yang kutinggalkan ini dibagi tidak sesuai dengan warisan tapi sesuai dengan wasiatku. Maka ini adalah yang terlarang. Kenapa? Karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam wasiat sendiri tidak boleh melebihi daripada sepertiga tadi yang dijelaskan daripada guru kita. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bahwa ahli waris mempunyai hak daripada harta yang ditinggalkan oleh sang mayit tadi, oleh pewaris tadi. Maka subhanallah sesuatu yang terlarang ketika ada seorang yang mau meninggal dunia, karena semuanya akan meninggal dunia. Lalu dia berwasiat sebelumnya, lalu mengatakan nanti kalau saya meninggalkan harta tidak ada 1 rupiah pun untuk kalian anak-anakku. Semuanya berikan kepada
masjid, semuanya berikan kepada pondok misalnya, semuanya berikan kepada jalanan. Subhanallah. Maka ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yakni menjadikan ahli waris ini yakni penerima daripada harta orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua berpesan, anakku nanti dibagi bukan tidak sesuai syariat Islam ya karena kalian sudah berkecukupan. Oh tidak, bukan masalah berkecukupan atau tidaknya. Maka subhanallah ini adalah sesuai dengan syariat Islam. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم فلا تطعهما atau dalam Al-Qur'an disebutkan فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا maka jangan mengikuti apa keinginan orang tua tapi tetap bersahabat dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Misal ada orang tua berwasiat, ya udahlah iyain aja dulu. Iyain aja dulu kalau udah nggak sempat mengingatkan. Karena sesuatu yang sangat sulit termasuk yang paling sulit adalah mengingatkan orang tua. Betul. Kalau mengingatkan anak insya Allah lebih mudah dibandingkan mengingatkan orang tua. Takut orang tua tersinggung, takut orang tua sakit hati, maka iyain aja dulu baru berembuk dengan saudara-saudara. Bahwa kita ini mengerti agama, kita ini belajar agama, kita ini taat pada agama, maka kita mestinya membagi secara syariat Islam. Ada seorang anak wanita misalnya. Anak wanita ini yang ngurusin orang tuanya ketika sakit. Lalu orang tuanya berwasiat. Nanti seluruh harta aku wasiatkan semuanya untuk anak putriku ini. Tidak ada anak laki-lakiku yang mendapatkan harta. Maka ini juga terlarang. Kenapa? Karena warisan ya tetap warisan. Laki-laki dapat 2 bagiannya. 2:1 dengan perempuan. Kalau tidak sesuai dengan syariat maka hukumnya kemaksiatan. Tidak ada ketaatan pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menentukan hukum waris? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ketaatan jikalau orang tua berwasiat tapi menyalahi daripada syariat Islam, menyalahi daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap bersahabat dengan kedua orang tua kita meskipun mereka tidak sesuai syariat Islam, tapi jangan diikuti gitu. Waduh, Masya tidak Allah. boleh taat dalam kemaksiatan. Masya Allah, itu salah satu bentuk cintanya Allah sama umatnya ya. Tidak bisa diganggu-gugat ya kalau warisan. Betul, ya. salah satu bentuk kasih sayang Allah ini termasuk daripada ayat-ayat kasih sayang Allah yakni ayat tentang hukum waris sebagaimana dijelaskan guru kita Habib Abdullah tadi. Masya Allah. Subhanallah. Sebentar nih, saya jadi ingat sesuatu nih. Pokoknya papa meskipun sudah tidak ada, papa tidak akan membiarkan kamu menikahi Dinda. Hah? Mikdad, Astagfirullahaladzim. sadar-sadar kok. Ustaz. Sedangkan anakmu, ada istrimu kasih yang ede. Sesana tuh. Mata bu, Ustaz Sam. Masih, nah. Pokoknya, Bukan. ala keganti, Jangan katanya kisah, keganti. jangan kisah, Katanya kau. jangan kisah, udah, jangan ketok. kisah. Ya Allah, Habib, ya Habib, Allah, Habib. ya Allah. Pegang dia, Habib. Ustaz, Pegang biar dia. saya jelasin dulu. Jangan kasihan, Aduh. jangan kasihan, jangan kasihan, jangan kasihan, jangan kasihan, jangan kasihan, jangan Ustaz. Ya Allah. Ini, ya Allah Ustadz ini, aduh Ya salah Allah, paham kita keluar kan dulu, Ustadz, Ustadz. biar Nih, dijelasin istirahat dulu. Ya Allah Habib salah paham. Ini tuh tadi aku lagi baca skenario, itu dialog, dikiranya Ustadz Maulana saya mau nikah sinetron lagi. yang tadi. Iya, astagfirullahaladzim. Ya udah deh jamaah biar Kasih gak tahu salah nanti. paham. Iya nih, nanti kita jelasin. Nah Saya kembali mau lagi. telepon dulu isi. Ya Allah. Jangan. Balik lagi udah Ini dipisahin. udah dijelasin sama Habib. Ini dialog tadi. Aduh, biar nggak salah paham. Ya udah deh jamaah nanti kita jelasin setelah yang satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Makanya. Ini lagi kenapa ada skenario di sini sih?